Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kade Ayunda Widiantara Putri, nomor absen 18 dari kelas 12C2. Nah, sebelumnya aku bakal ngejelasin dulu tentang apa sih itu sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut di dalam larutan dan tidak dipengaruhi oleh sifat dari zat terlarut. Sifat koligatif larutan sendiri diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, penurunan tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Dan yang terakhir yaitu tekanan osmotik. Pada percobaan kali ini, kami akan memakai sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Penurunan titik beku sendiri merupakan suatu kondisi di mana terjadi penurunan titik beku suatu pelarut akibat penambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap. Contohnya yaitu garam di dalam air. Perkenalkan, nama saya Niputra Fani Risyadini, absen 43. Penurunan titik beku air murni adalah 0 derajat Celcius. Tetapi, karena pada percobaan pembuatan es krim ini, kami menggunakan susu yang memiliki kandungan tambahan seperti lemak, gula, dan lain-lain, dan bukan air murni. Maka, susu membutuhkan suhu di bawah 0 derajat Celcius agar bisa menjadi beku. Maka, dari itu kami menambahkan garam kasar pada es batu dengan tujuan untuk menurunkan suhu es batu dan membuat titik beku larutan es batu plus garam menjadi di bawah 0 derajat Celcius sehingga bisa membuat susu menjadi es krim. Nama saya Lita Jendela Dana dari kelas C2, 12C2, nomor absen 03. Di sini saya akan membacakan alat dan bahan. Yang pertama, alat dan bahan: susu sebagai bahan pelarut utama. Setelah itu nomor 2, es batu sebagai zat pelarut. Yang ketiga, garam kasar sebagai zat terlarut. Nomor 4, baskom. Nomor 5, kaleng sebagai konduktor antara es batu dengan susu. Yang keenam, sendok. Dan yang ketujuh, mangkuk. Halo, perkenalkan nama saya Komang Rewityana, absen 23 dari kelas 12C2. Setelah disebutkan alat-alat dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembuatan es krim, sekarang saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah atau tahap-tahap dalam pembuatan es krim. Langkah pertama, masukkan es batu ke dalam baskom. Kemudian langkah selanjutnya, taburkan garam kasar ke atas es batu secara merata. Lalu, aduklah garam secara menyeluruh agar tercampur rata dengan es batu. Jika sudah, selanjutnya, letakkan kaleng besi yang sudah dibersihkan ke dalam baskom yang sudah berisi es. Lalu, kalian bisa menaruh es batu di sekeliling kaleng agar suhu dingin merata di dalam kaleng. Setelah itu, kalian bisa menuangkan susu yang ingin kalian gunakan ke dalam kaleng yang sudah berada di dalam baskom. Kemudian, pastikan sudah menutup kaleng secara rapat. Setelah itu, putar kaleng kurang lebih selama 15 menit atau hingga susu yang berada dalam kaleng membeku dan berubah menjadi es krim. Setelah diputar selama 15 menit, susu yang di dalam kaleng berubah menjadi es krim dan siap kami pindahkan ke dalam wadah ataupun mangkuk yang sudah kami siapkan. Setelah es krim dipindahkan, es krim pun siap untuk disajikan. Halo semuanya, kenalin nama aku Niputra Ayu Febriana Cahyani, nomor absen 38 dari kelas 12C2. Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan kesimpulan tentang hasil praktek kita barusan. Jadi, tadi kan kita udah tahu nih kalau kita menggunakan praktek dengan bahan-bahan seperti es batu, garam, susu yang dibekukan. Nah, jadi pada proses ini garam memiliki peran yang sangat penting nih. Kenapa sih bisa dibilang memiliki peran yang sangat penting? Karena garam itu memiliki sifat hidrofilik, di mana garam itu dapat mengikat molekul air. Nah, jadi garam di sini memiliki peran yang sangat penting karena dicampur dengan es batu, di mana es batu ini itu akan jadi semakin cepat mencair, tetapi suhunya
lebih rendah. Nah, hal ini memungkinkan susu yang berada dalam kaleng itu menjadi lebih cepat untuk membeku saat kita putar. Jadi di sini terjadilah proses praktek tersebut, yaitu praktek pembuatan es krim dengan mencampurkan garam ke dalam es batu yang nantinya akan dikelilingi di sekitar kaleng yang berisi susu. Terima kasih.